Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Panduan Belajar Al-Quran Bergambar. Dengan saya Ahmad Rifai. Kali ini kita akan belajar tentang sifatul huruf atau sifat-sifat yang terdapat dalam setiap huruf hijaiyah. Belajar sifatul huruf sangat erat kaitannya dengan belajar makharijul huruf. Karena setiap huruf hijaiyah tidak akan bisa terlepas antara sifatul huruf dan makharijul huruf. Keduanya sangat berkaitan, sehingga kita harus memahami keduanya dengan baik. Apa itu sifatul huruf? Sifatul huruf adalah sifat yang dimiliki huruf pada waktu huruf tersebut dibunyikan sampai pada tempat makhraj hurufnya. Artinya, setiap huruf hijaiyah pasti memiliki sifat, sehingga makhraj huruf tidak akan tampak jika sifat hurufnya tidak dikeluarkan secara benar. Sebaliknya, sifat huruf tidak akan tepat selama tidak mengenai tempat keluarnya, sehingga antara makhraj dan sifat sangat berkaitan. Pentingnya memahami sifatul huruf. Dengan mengetahui sifat huruf, pembaca Al-Quran dapat melafalkan huruf hijaiyah dengan baik, serta menghindari kekaburan antara pembacaan huruf satu dengan huruf yang lain. Misalnya, antara membaca huruf shin dengan sin, dal dengan zal, dan sebagainya. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam sifat huruf hijaiyah. Secara umum, sifat-sifat huruf hijaiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat yang berlawanan, kemudian yang kedua adalah sifat yang tidak berlawanan. Adapun sifat yang berlawanan bisa dibagi lagi menjadi empat. Yang pertama berkaitan dengan nafas, maka ada jahar dan hams. Kemudian berkaitan dengan suara, ada ya siddah dan rokhwah. Di antara siddah dan rokhwah ada yang namanya bainiyah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pangkal lidah terangkat, ada isti'la dengan istifal. Kemudian berkaitan dengan pangkal lidah yang hampir menempel ke langit-langit, ada idbaq dan ada invita. Nah, keempat sifat inilah yang disebut sifat yang saling berlawanan. Artinya, ketika ada huruf yang mempunyai sifat jahar, maka tidak mungkin mempunyai sifat hams dan sebaliknya. Sebenarnya ada satu sifat lagi, yaitu sifat idlaq dengan sifat ismat. Akan tetapi keduanya adalah bagian ilmu shorof, sehingga tidak berpengaruh pada pengucapan. Maka sifat-sifat yang inilah yang harus kita pahami dengan baik. Kemudian sifat yang tidak berlawanan ada 7. Yang pertama adalah qalqalah. Qalqalah itu biasa dikenal dengan huruf yang memantul ketika disukun. Ada 5, yaitu qaf, qa, ba, jim, dal. Kemudian yang kedua adalah ada sifat sofir, suara mendesis. Kemudian yang ketiga ada istitolah, suara memanjang dalam makhraj. Hurufnya hanya satu, yaitu huruf dot. Kemudian yang keempat adalah tafashi, suara menyebar. Kemudian yang kelima ada sifat inhiraf. Kemudian yang keenam ada sifat takrir, suara bergetar. Kemudian yang ketujuh ada sifat lin, suara ringan saat diucapkan. Dan sebenarnya ada satu tambahan lagi, yaitu gunnah. Gunnah tidak termasuk sifat karena nanti ada pelajaran tersendiri, yaitu di edisi ilmu tajwid. Karena gunnah berkaitan dengan huruf nun atau mim
yaitu huruf hidung ketika bertemu huruf hijaiyah. Maka nanti ada hukum yang lain seperti idgham bihuna, idgham bilahuna, ikhfa hakiki dan sebagainya. Pelajaran lebih lanjut kita akan belajar di edisi berikutnya. Nah, yang jadi penting di sini adalah setiap satu huruf hijaiyah paling sedikit memiliki 4 sifat yang berlawanan dan paling banyak mempunyai sifat 6, yaitu huruf ro. Nah, nanti kita belajar lebih detail lagi di video selanjutnya. Setelah kita belajar tentang macam-macam sifat di bagian sebelumnya, maka sekarang kita akan merinci perbagian sifat-sifat huruf. Pertama adalah sifat berlawanan, yaitu hamz dan jahar. Keduanya berkaitan dengan nafas tertahan dan mengalir. Sebagaimana definisinya, yaitu hamz adalah berhembusnya nafas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan makhraj huruf tersebut. Kita ambil contoh huruf shin. Shin itu ketika disukun maka pita suara membuka. Kalau dibaca menjadi ash, ringan di pendengaran. Hurufnya ada 10, yaitu ta, fa, ha, kha, sin, shin, shod, fa, kaf, dan ha. Artinya selain huruf ini maka lawannya yaitu jahar. Adapun jahar berarti tertahannya hembusan nafas ketika mengucapkan huruf karena kuatnya tekanan terhadap makhraj tersebut. Kita contohkan huruf lam disukun, itu pita suara tertutup. Cara bacanya adalah al, terdengar jelas di pendengaran. Hurufnya adalah kebalikan dari hamz, yaitu ada 14. Yang jadi penting di sini adalah hamz terjadi ketika dua pita suara membuka dan tidak bergetar, serta banyak udara pernafasan yang berembus. Sedangkan jahar kebalikannya. Bisa dipahami ya? Jika ada pertanyaan atau masih bingung, teman-teman bisa menulis di komentar yang telah disediakan. Baik, untuk sifat-sifat selanjutnya kita akan bahas di video-video berikutnya. Terima kasih telah berkunjung di channel kami. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik, teman-teman bisa menulis di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa untuk ikuti channel kami dan aktifkan notifikasi untuk informasi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.